Rabbani TV. Mulia menjadi generasi Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah doa yang sangat pendek, dan insyaallah saya yakin setiap Anda telah menghafal doa ini. Bahkan barangkali dari kecil Anda sudah menghafal doa ini. Doa yang bolehlah saya katakan bahwasanya doa ini bisa menjadi sumber kebahagiaan di tiga alam kita, alam-alam yang tersisa bagi kita. Ketahuilah bahwasanya setiap hamba dalam kehidupannya pasti akan mengarungi 5 alam. Alam pertama yang disebut dengan alam ruh, itu alam di luar nalar kita. Alam kedua disebut alam rahim, dan itu pun sudah lewat. Masih tersisa di hadapan kita, dan yang sedang kita lalui sekarang 3 alam. Alam dunia, alam barzakh atau alam kubur, dan alam akhirat setelah ditegakkannya hari kiamat. Mau tidak mau, setiap hamba pasti melalui alam-alam ini. Di mana alam-alam ini atau ketiga alam ini merupakan alam huru-hara, alam di mana Anda bisa menjadi manusia yang terbahagia, sebaliknya Anda bisa menjadi manusia yang paling sengsara. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya supaya Anda bisa menjadi manusia yang bahagia di 3 alam yang tersisa ini? Bukankah kita pun juga mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kita ingin kebaikan di setiap alam kita, alam dunia dan alam akhirat kita. Doa yang pendek inilah yang akan menyelamatkan Anda di 3 alam huru-hara yang penuh dengan fitnah yang sangat dahsyat bagi kita. Apa doanya? Doa yang kata Nabi, siapa yang mengucapkannya maka akan diampuni dosanya. Siapa yang mengucapkannya maka Allah wajib meridhoinya di hari kiamat. Siapa yang mengucapkannya dia wajib masuk surga, dan siapa yang mengucapkannya dia akan dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengatakan, dan doa yang dimaksud adalah, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa ia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, haqqan 'ala Allah, maka wajib atas Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah, untuk meridainya di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, maka siapa yang mengucapkan doa itu khususnya pagi dan sore, lalu kata Nabi SAW, fa ana zaimun an akhudha biyadihi hatta udkhilahul jannah, akan aku ambil tuntun tangannya sampai dia masuk surga. Rasulullah juga mengabarkan, barang siapa yang telah usai mendengarkan azan lalu dia mengucapkan doa itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka ghufira lahu dhanbuh, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, doa yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna doa itu? Raditu billahi rabba, aku ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai Rabbku. Wabil islami dina, dan aku ridha bahwasanya Islam adalah satu-satunya agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan aku ridha pula bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah Nabi dan Rasulku yang diutus di akhir zaman untuk umat semesta alam. Subhanallah, mari kita buktikan bahwasanya doa ini membahagiakan kita di 3 alam. Mari kita buktikan bahwasanya doa ini betul-betul dahsyat, membawa kebahagiaan kita di 3 alam. Alam dunia yang penuh dengan huru-hara. Bukankah kita ingin ketenangan? Bukankah kita ingin cahaya? Bukankah kita ingin hidup di atas kebahagiaan? Dengarkan apa kata Nabi dalam Sahih Muslim, "Dzaqa ta'mul iman." Dzaqa ta'mul iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Antum tahu manis? Bukan pahit, manis. Ya, manis yang satu perasaan yang lezat indah. Akhi, kalau sedang puasa, dahaga, haus, lalu Anda mendapatkan minuman yang segar dan manis, bagaimana rasanya di lisan Anda? Luar biasa. Bagaimana ternyata kalau manis itu adanya dalam hati Anda? Luar biasa. Bukankah kebahagiaan ada di sini? Bahagia itu di sini, akhi. Ya, para ulama mengatakan as-sa'adatu tuma'ninatu nafsi wa insirahus sadr. Bahagia itu adalah tumakninahnya jiwa dan lapangnya dada. Nabi mengabarkan, dzaqa ta'mul iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Siapa mereka? Man radiya billahi rabbah. Seseorang yang telah menyatakan ridha bahwasanya Allah lah satu-satu Rabbnya yang dia sembah, dan dia tidak ridha di alam semesta ini ada Rabb yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini, sebagaimana tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur, dan tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah semata, wahdahu la syarikalah. Maka dia pun tidak ridha ada ilah yang disembah di alam semesta ini. Dzaqatul iman, akan merasakan manisnya iman tatkala dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya. Alhamdulillah, wa ana minal muslimin, wa nahnu minal muslimin. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kita termasuk orang Islam. Itu satu aturan kehidupan di dunia ini yang diridhai oleh Allah, yang dalam bentuk agama Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indal Islam, itulah pernyataan Allah. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Semua agama batil selain Islam. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa raditu lakumul Islam madina." Aku ridho Islam sebagai agama yang absah dariku untuk kalian. Dan Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah darinya apapun yang dia lakukan di alam semesta ini, dari amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pun di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan dia pun mengakui dan mengikrarkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulnya, utusan Allah yang Allah utus untuk, yaitu menurunkan perintah-perintah dan larangan Allah. Allah utus untuk memberikan rahmat untuk seluruh alam, membawa kebaikan, membawa jalan yang lurus. Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau Muhammad sungguh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok pembawa jalan keselamatan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ridha bahwasanya dia sebagai utusan Allah, sebagai nabi terakhir yang wajib kita taati. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah kepada Allah dan Rasulnya, 33 ayat dalam Al-Quran, perintah taat kepada Rasulnya. Bahkan taat kepada Rasul adalah manifestasi taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan kita percayai semua kabar yang dia kabarkan. Dia tidak pernah berkata dusta. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah berkata-kata dengan hawa nafsunya, hanya wahyu yang keluar dari lisannya. Subhanallah, as-sadiqul masduq, yang jujur dan terpercaya, yang tidak pernah dusta Muhammad SAW. Ya, dan kita berkewajiban untuk mengikuti tuntunannya, apalagi dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita tidak boleh ibadah dalam agama ini kecuali dengan utusan, dengan cara yang dituntunkan oleh utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, program ibadah kita adalah ittiba, mengikuti sunnah, bukan mengadakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan Muhammad SAW. Seorang muslim harus cerdas. Seorang muslim tidak boleh bodoh. Seorang muslim tidak boleh taklid buta. Tidak boleh mengikuti nenek moyang yang beribadah tanpa dalil.
dia harus betul-betul mencek and recheck apakah ibadah yang dia lakukan dan ada tuntunannya dicontohkan oleh Nabi SAW atau tidak. Kalau tidak, Nabi memberikan sebuah pernyataan yang tidak mengenakan kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami maka ditolak. Dan siapa yang mengadakan yang baru dalam agama, dalam urusan kami, kata Nabi, yang tidak ada tuntunannya dari kami maka ditolak. Itulah ma'asyarul muslimin 3, yaitu doa yang kata Nabi di dunia, dzaqatamul iman, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Sedikit lagi, tinggal 2 alam lagi. Tatkala Anda sudah bahagia di alam dunia dengan merasakan manisnya iman, Anda akan pindah ke alam kedua, alam barzakh, alam kubur. Oh, subhanallah. Ya, ternyata di alam kubur, pertama kali kita sampai ke alam kubur akan ada malaikat yang datang, yang dia akan bertanya, siapa yang bisa jawab maka akan bahagia. Apa pertanyaannya? Man rabbuk, siapa Rabbmu? Jawabannya, raditu billahi rabbah. Ma dinuk, apa agamamu? Wabil islami dina. Man nabiyuk, siapa nabimu? Wabi muhammadin nabi. Oh, ternyata doa ini kisi-kisi jawaban. Ternyata doa ini adalah sumber jawaban akan pertanyaan 2 malaikat yang akan bertanya di alam kubur, yang siapa yang bisa jawabnya akan datang panggilan dari langit, an sadaqa abdi, benar jawaban hambaku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada panggilan itu, berikan dia baju dari surga, berikan dia permadani dari surga, luaskan kuburannya searah mata memandang, bahkan bukakan celah menuju surga sehingga masuk wewangian dan sepoinya angin-angin surga. Subhanallah, tatkala dia bisa jawab. Oh, ternyata doa itu adalah kisi-kisi jawaban. Maka jadikanlah doa itu sebagai asas dalam kehidupan kita. Di hari kiamat, oh sudah disebutkan tadi, siapa yang mengucapkan doa itu wajib masuk surga. Wajib Allah meridainya di hari kiamat. Nabi akan tuntun sampai dia masuk surga. Subhanallah. Maka ya, doa yang singkat ini ternyata isinya sangat padat, sangat dalam. Oh, bahkan doa ini isinya adalah asas-asas Islam, 3 landasan utama. Oleh karena itu, perkara yang wajib kita senantiasa dalam kehidupan kita, bagaimana menyempurnakan raditu billahi rabba, pernyataan aku ridha Allah sebagai Rabbku. Yang kedua, bil islami dina, pernyataan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agamaku, masuklah ke dalam Islam dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, yaitu mengenal Muhammad SAW, mengenal apa yang dia bawa, perdalami siapa Muhammad SAW, bagaimana syariatnya, bagaimana perintahnya, bagaimana larangannya, dan harus kita mengikuti, yaitu dengan mutlak ya kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kita bagi di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.